Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Botol itu kemudian tiba-tiba menghilang ke udara tipis, dan di saat berikutnya, angin kencang menyapu di atas hutan, sementara awan roh 5 warna berkumpul dari segala arah. Pembukaan botol raksasa tiba-tiba muncul dari awan, lalu mengeluarkan rune hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setelah rune ini melonjak keluar dari botol, mereka meledak menjadi awan ki biru, dan ledakan fluktuasi hukum yang sangat besar langsung turun ke seluruh ruang ini. Semburan gemuruh keras terdengar, dan udara sedikit bergetar saat pohon yang tak terhitung jumlahnya dan berton-ton tanah terlempar ke udara. Dalam sekejap mata, wilayah hutan yang luas telah dicabut, dan segala sesuatu yang naik ke udara langsung menjadi bubuk setelah mencapai 10.000 kaki dari lubang botol sebelum langsung ditarik masuk. Segala sesuatu dalam radius ribuan kilometer langsung terhapus sebelum diselimuti oleh penghalang cahaya biru, menciptakan cekungan hitam raksasa yang sangat halus dan sama sekali tidak memiliki kehidupan, dan itu juga semakin dalam dengan cepat. Tiba-tiba, bola cahaya putih keluar dari cekungan, lalu berubah menjadi gajah besar setinggi lebih dari 10.000 kaki. Gajah itu berwarna putih salju dan memiliki sepasang sayap api ungu kemerahan di punggungnya, yang mengirimkan gelombang api ungu ke arah Han Li hanya dengan satu kepakan. Murid Han Li berkontraksi sedikit saat melihat gajah terbang putih, dan dia segera mengarahkan jarinya ke lubang botol di langit sambil melantunkan mantra. Cahaya biru menyala lagi di dalam vial, dan sesuatu melesat dalam sekejap. Tiba-tiba, gajah putih itu mengeluarkan tangisan sedih, dan rantai hijau tua muncul di sekitar tubuhnya, mengikatnya dengan erat dalam sekejap mata. Gajah raksasa mengepakkan sayapnya dengan panik saat lapisan cahaya putih melonjak ke seluruh tubuhnya, mengirimkan kekuatan besar yang meletus ke segala arah, tetapi rantai hijau itu menolak untuk dilepaskan dan hanya tumbuh semakin kencang. Raungan menggelegar terdengar saat gajah raksasa itu hancur seperti sepotong porselen halus, memperlihatkan seorang biksu parubaya dengan kasaya putih dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah rantai hijau yang menyatu, lalu menggertakkan giginya sebelum menarik pisau merah tipis dari lengan bajunya, yang dia tebas dengan kejam ke arah rantai yang mendekat. Semburan cahaya merah meledak saat bau busuk yang kuat melayang di udara, dan bunga merah yang berkilau mekar di langit untuk menyelimuti seluruh tubuh biksu itu. Namun, rantai hijau tua itu tetap tidak terluka sama sekali dan melilit tubuh biksu itu dengan mudah. Pada saat yang sama, semburan cahaya hijau muncul di dekatnya sebelum menyatu ke tengah, dan serangkaian tornado hijau naik ke langit, melepaskan semburan kekuatan luar biasa yang langsung mencabik-cabik bunga merah. Setelah itu, tornado berubah menjadi bilah setipis kertas biru yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke arah biksu itu. Semua bilah memiliki pola roh hijau tua di seluruh permukaannya dan mengeluarkan fluktuasi hukum yang samar. Wajah biksu yang terikat itu memucat saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah bilah biru ini, dan dia buru-buru berteriak, "Berhenti. Aku mengakui dan bersedia menawarkan lencana Daoku." Begitu suaranya menghilang, dia membuka mulutnya untuk melepaskan lencana perak. Han Li segera berhenti melantunkan mantranya sebelum mengarahkan pandangan tanpa ekspresi ke arah lencana perak. "Hanya satu. Di mana yang lainnya? Jika kamu tidak menyerahkan, aku harus mengambilnya dengan paksa." Murid biksu itu berkontraksi sedikit setelah mendengar ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia menghela nafas dengan senyum masam, "Baiklah, saya akan memberikan semua lencana Dao saya. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain mundur sepenuhnya dari kompetisi ini." Setelah itu, dia membuka mulutnya lagi untuk melepaskan 2 lencana perak lagi. Tepat setelah kedua lencana itu dilepaskan, fluktuasi spasial meletus di bawah biksu itu, dan formasi cahaya 5 warna muncul,
setelah itu biksu itu tiba-tiba menghilang di tempat, hanya menyisakan 3 lencana perak dan rantai hijau tua. Han Li sama sekali tidak terkejut melihat ini, dan rantai hijau serta bukaan botol besar di langit keduanya menghilang. Penghalang cahaya hijau di sekitarnya dan awan 5 warna di langit juga menghilang, diikuti oleh botol kecil hijau yang perlahan turun dari langit. Pada saat yang sama, ketiga lencana perak itu juga terbang ke arah Han Li dengan sendirinya. Han Li mengayunkan selongsong ke udara untuk menyimpan botol dan lencananya, lalu pergi dari area ini sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa saat kemudian, beberapa seberkas cahaya berkumpul dari arah yang berbeda, lalu menginspeksi area tersebut dengan indera spiritual dari jauh sebelum pergi dengan hati-hati juga. Beberapa hari kemudian, Han Li dalam bentuk kera emas raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan dia menghancurkan serangga raksasa dengan 1 pukulan, di mana lencana perak muncul. Han Li membuka mulut kepala tengahnya untuk menelan lencana, lalu kembali ke wujud manusianya sebelum terbang menjauh. Setengah bulan kemudian, Han Li berhadapan dengan seorang pria tua berjubah kuning dan seorang wanita berjubah merah di atas lautan tanpa batas dalam formasi segitiga. Berbeda dengan ekspresi muram yang dikenakan oleh dua lainnya, Han Li tetap tanpa ekspresi sama sekali. Di antara mereka ada paus emas yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, dan tubuhnya penuh dengan luka, sementara auranya hampir tidak terdeteksi, menandakan bahwa ia berada di ambang kematian. Menilai dari kekuatan binatang ilusi ini, ia pasti memiliki lebih dari 1 lencana dao di tubuhnya. Kalian berdua jelas tidak berniat untuk mundur, jadi aku akan mengambil lencana dao kalian juga, kata Han Li dalam sebuah suara yang menusuk tulang. Kekuatanmu memang luar biasa, tapi bukankah kamu meremehkan Nyonya Huarong dan aku sendiri? Mari kita lihat apakah kamu bisa mendukung kesombonganmu. Pria tua berjubah kuning mendengus dengan dingin. Begitu suaranya menghilang, dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangan, memanggil pedang hitam raksasa dan pagoda hijau. Pedang hitam segera memunculkan badai pasir hitam besar, sementara pagoda hijau membengkak seukuran gunung sebelum lapisan cahaya menyilaukan menyapu ke arah Han Li dari dasarnya. Sementara itu, wanita berjubah merah membuat segel tangan, dan semburan api merah keluar dari tubuhnya saat dia berubah menjadi burung phoenix merah besar yang berapi-api. Burung phoenix mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang jelas, lalu mengepakkan sayapnya dengan kuat dan menyapu ke arah Han Li sebagai lautan api yang menghanguskan. Sebagai tanggapan, Han Li mengangkat tangan untuk memanggil 3 gunung ekstremnya, yang membentuk penghalang pelindung di depannya, lalu membalik tangan lainnya untuk melepaskan botol hijau kecil, yang dia lemparkan ke udara sambil melantunkan mantra. Sebulan kemudian, beberapa tetua ras naga sejati berdiri di atas platform di ruang misterius, mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru melesat dari arah itu sebelum dengan cepat tiba di atas peron, lalu turun di depan para tetua. Setelah mendarat di peron, Han Li mengalihkan pandangannya ke arah Penatua Jin dengan senyum tipis di wajahnya. Haha, seperti yang diharapkan, kamu adalah orang pertama yang mengumpulkan cukup lencana dan tiba di platform Dao, rekan Daois Han, Tetua Jin terkekeh. Kamu terlalu baik, Senior Jin, aku sangat beruntung bisa mengumpulkan lencana Dao ini dengan sangat cepat. Silakan periksa lencana untuk memastikan jumlahnya cukup, jawab Han Li sambil menyapu lengan baju melalui udara, melepaskan lebih dari 100 lencana perak, yang semuanya melayang di udara di depan kelompok tetua. Penatua Jin menyapu indera spiritualnya ke lencana sebelum dengan cepat memberikan anggukan persetujuan. Ada 108 lencana di sini, cukup untuk buah Fast Spirit Dao. Tetua Feng, keluarkan buah Dao untuk rekan Taois Han. Seorang tetua berjubah putih mengangguk sebelum mengeluarkan kotak batu giok putih murni dari lengan bajunya, lalu membuka tutupnya untuk memperlihatkan buah ungu kemerahan seukuran kepalan tangan.
Buahnya bening seperti kristal, dan mengeluarkan aroma harum yang tak terlukiskan. Bahkan hanya sedikit bau buah dari jauh menyerang Han Li dengan peningkatan kewaspadaan instan, dan dia menerima kotak batu giok sebelum menilai buah di dalamnya dengan tatapan tajam. Seperti yang diharapkan dari buah roh nomor 1 di semua alam, ini benar-benar ciptaan alam yang luar biasa. Hehe, aku yakin kamu sudah tahu efek dari buah ini, jadi aku tidak akan membuatmu bosan dengan penjelasannya. Sayangnya, buah ini hanya bisa dikonsumsi sekali seumur hidup. Kalau tidak mungkin kami rela untuk mengadakan konvensi ini. Ngomong-ngomong, pemaparan yang lama merugikan buah dao roh besar, jadi tolong simpan sesegera mungkin, Penatua Jin memperingatkan. Terima kasih atas sarannya, Senior Jin, tapi itu tidak perlu, kata Han Li sambil tersenyum sebelum mengeluarkan buah dari kotak, lalu memakannya dalam beberapa tegukan cepat. Semua tetua memandang dengan ekspresi tertegun, sementara Han Li mendecakkan bibirnya beberapa kali, sepertinya ingin lebih. Hanya setelah beberapa lama Penatua Jin kembali sadar, dan senyum masam muncul di wajahnya saat dia berkata, saya tidak berpikir Anda akan langsung mengkonsumsi buah dao, rekan Taois Han. Cara teraman untuk menangani buah yang luar biasa seperti itu secara alami adalah dengan mengkonsumsinya sesegera mungkin. Jika tidak, itu hanya akan menarik masalah, kata Han Li sambil tersenyum. Itu jelas terserah Anda pada akhirnya. Omong-omong, efek buah dao roh luas dapat diperpanjang jika Anda mengkonsumsi beberapa jenis item roh lainnya bersamaan dengan itu, kata Penatua Jin. 10.000 tahun fast spirit dao fisik pasti cukup untuk kultivasi saya. Jika saya tidak dapat membuat terobosan besar selama ini, maka ekstensi tidak akan banyak berguna bagi saya. Bagaimanapun, ras Anda telah memberikan saya layanan yang luar biasa, dan saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Ada beberapa orang lagi yang hampir tiba, jadi saya akan pergi sekarang. Han Li menangkupkan tinjunya untuk berpisah, memberi hormat, lalu terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru, menghilang ke langit jauh setelah hanya beberapa kilatan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang membunuh keabadian sejati. Jika dia bisa naik ke alam abadi sejati, dia pasti akan menimbulkan kehebohan di sana juga, Tetua Feng memuji. Dia harus benar-benar bisa naik dulu, kata Penatua Jin dengan tatapan aneh di matanya. Apa maksudmu dengan itu? Dengan kekuatannya saat ini, pasti akan ada peluang sukses yang sangat baik baginya untuk melampaui kultivasi kenaikannya sekarang setelah dia mengonsumsi buah fast spirit dao, kata seorang tetua wanita berjubah hijau. Tetua lainnya juga agak bingung mendengar ini. Alih-alih memberikan jawaban langsung, Penatua Jin mengelus beruangnya sendiri, dan bertanya, apa pendapat Anda tentang indera spiritualnya? Ini sangat kuat, mungkin salah satu yang paling kuat di antara semua makhluk yang berpartisipasi dalam konvensi buah dao ini, jawab Penatua Feng. Itu meremehkan. Jika saya tidak salah, dia hanya menunjukkan sebagian kecil dari indera spiritualnya, kata Penatua Jin. Bagaimana mungkin? Bukankah itu berarti indera spiritual kita pun tidak akan bisa dibandingkan dengannya? Mungkinkah kamu sudah memverifikasi ini menggunakan teknik rahasia itu? Seseorang segera berseru. Tentu saja, saya tidak akan membuat klaim seperti itu tanpa dasar. Semakin kuat indera spiritual seseorang, semakin menguntungkan bagi peluang mereka untuk kenaikan yang sukses, tetapi indera spiritualnya terlalu kuat, sampai-sampai itu melampaui batas atas dari apa yang dapat ditangani oleh makhluk hidup di alam bawah. Teknik rahasia bawaan saya memberi tahu saya bahwa meskipun indera spiritualnya kuat, fondasinya sangat goyah, dan jika dia tidak dapat menemukan cara untuk memperbaikinya, kemungkinan besar dia tidak dapat bertahan melewati beberapa abad lagi, Tetua Jin menjelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingin tahu apakah dia menyadari hal ini sendiri. Bahkan jika tidak, dia akan segera merasakan ini,
Tapi saat itu, kemungkinan besar sudah terlambat. Itu benar. Hal-hal yang berkaitan dengan indera spiritual selalu menjadi hal yang paling sulit untuk ditangani, jadi kami tidak bisa membantunya. Kalau tidak, tetua jin akan mengungkapkan ini kepadanya lebih awal. Tepat ketika para tetua sedang mendiskusikan ini, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di langit yang jauh sebelum tiba di dekat peron, di mana itu terungkap sebagai seorang pemuda tampan berjubah putih dengan mahkota emas di kepalanya. Dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, Suanyuan Jie dari ras Suanyuan memberi hormat kepada sesama Daois dari ras naga sejati. Oh, kamu anggota ras Suanyuan kuno. Semua tetua tercengang mendengar ini, dan mereka segera memusatkan perhatiannya pada pemuda itu, dengan cepat melupakan topik pembicaraan seputar Han Li. Setahun kemudian, Han Li kembali ke Laut Tanpa Batas, dan setelah reuni singkat dengan Nangong Wan dan yang lainnya, dia mengeluarkan serangkaian perintah kepada semua orang di istana asal Azure sebelum mengasingkan diri di kamar rahasianya. Ini tampaknya menjadi periode pengasingan yang sangat penting, dan itu berlangsung selama 200 tahun tanpa henti. Selama masa ini, umat manusia mengalami transformasi yang mencengangkan. Beberapa tahun setelah Han Li mengasingkan diri, jiwa Esprit kembali ke umat manusia sebagai makhluk tahap kenaikan besar, menciptakan kegemparan besar di antara semua ras tetangga. Setelah itu, suku kayu dan banyak ras lain yang lebih lemah di dekat ras manusia dengan sukarela berjanji untuk tunduk pada ras manusia satu demi satu. Setelah itu, ras terdekat yang memiliki hubungan buruk dengan ras manusia meninggalkan wilayah mereka dan memasuki dunia purba, bermigrasi massal ke tempat lain di benua itu. Ras manusia secara alami merebut semua wilayah kosong ini. Pada saat yang sama, banyak ras asing di seluruh benua Tian Yuan mengungkapkan keinginan untuk bersahabat dengan ras manusia, dan bahkan ada beberapa ras, seperti ras roh terbang, yang menyatakan bahwa mereka bersedia menjalin aliansi dengan ras manusia. Jadi, dalam kurun waktu kurang dari 1 abad, umat manusia telah didorong dengan kuat di bawah pusat perhatian. Selama periode ini, beberapa seni kultivasi dan teknik rahasia kaliber yang sangat tinggi mulai menyebar di antara umat manusia, di samping banyak harta yang hampir tidak dapat ditemukan di tempat lain. Akibatnya, banyak kultivator manusia tingkat tinggi yang terjebak dalam kemacetan membuat terobosan dalam waktu yang sangat singkat, dan persaingan ketat telah dipicu di antara para junior dengan bakat luar biasa. Ras iblis tidak mengalami transformasi yang drastis, tetapi juga diuntungkan secara signifikan dari perubahan umat manusia. Ras iblis menempati wilayah yang diabaikan oleh umat manusia, sehingga memperluas wilayahnya sekitar 2 kali lipat. Beberapa seni kultivasi baru, teknik rahasia, pil, dan harta karun yang muncul di umat manusia juga menyebar ke ras iblis, sangat menguntungkannya. Jika seseorang dengan hati-hati menyelidiki semua ini, mereka akan menemukan bahwa semua hal ini berasal dari tempat yang sama. Semuanya berasal dari daerah dekat istana asal Azure sebelum entah bagaimana menyebar ke daerah lain dan mempercepat pertumbuhan kedua ras dengan tingkat yang benar-benar konyol. 200 tahun lagi berlalu, dan pada hari ini, sekelompok penjaga jahat berpatroli di udara pada ketinggian rendah di beberapa gerbong yang ditarik binatang hitam di atas situs asli yang disegel di alam iblis Penatua. Begitu kelompok penjaga yang berpatroli berada jauh, Han Li muncul begitu saja di tengah ledakan fluktuasi spasial. Dia mengalihkan pandangannya ke arah para penjaga di kejauhan, lalu mengalihkan perhatiannya lebih dalam ke situs asli yang tersegel. Aku tidak berpikir bahwa teknik pemurnian roh akan begitu menyusahkan, bahkan Mo Guang dan Huo Suzi tidak dapat berbuat apa-apa. Sayang sekali aku hanya berhasil mengumpulkan sebagian kecil dari ingatan abadi itu. Kalau tidak, aku tidak harus melakukan perjalanan ini, gumam Han Li saat dia menghilang ke udara lagi. Sehari kemudian,
dia muncul kembali di area terpencil di dalam situs asli yang tersegel. Tidak jauh di depan adalah altar merah tua, yang di atasnya diletakkan sebuah mangkuk hitam dengan 8 pilar tembaga berwarna biru di sekelilingnya. Saat Han Li mendekati altar, suara laki-laki terdengar dari mangkuk. "Jadi, bagaimanapun juga, kamu datang, rekan Taois Han. Pada titik ini, aku yakin kamu tidak lagi memiliki kecurigaan tentang bahaya teknik penyempurnaan roh. Memang, setelah menghabiskan 200 tahun dalam pengasingan, Han Li akhirnya menemukan masalah mendasar dalam indera spiritualnya, sehingga memaksanya untuk menjelajah ke alam iblis penatua lagi. Apakah kesepakatan kita masih berlaku, senior?" Han Li bertanya. "Tentu saja, aku tidak akan mengingkari kata-kataku," suara laki-laki itu menjawab tanpa ragu-ragu. Ekspresi Han Li sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia berkata, "Kalau begitu, aku setuju dengan kondisimu, tolong beritahu aku cara mengolah tahap ketiga dari teknik penyempurnaan roh." "Haha, kamu telah membuat keputusan yang bijak, rekan Taois Han. Hanya dengan menguasai tahap ketiga kamu akan membeli cukup waktu untuk naik ke alam abadi sejati," kata suara laki-laki dengan gembira. Setelah itu, seberkas cahaya putih terbang keluar dari mangkuk hitam sebelum mencapai Han Li dalam sekejap. Ini adalah jimat batu giok seukuran telapak tangan dengan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya, serta bintik-bintik cahaya 5 warna yang berkedip di sekitarnya. Ini adalah jimat yang bisa langsung menghubungi True Immortal Realm. Cara mengaktifkannya. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya biru terbang keluar dari danau di tengah pemandangan asli yang tersegel, lalu pergi ke arah tertentu. Dalam cahaya biru, tangan Han Li tergenggam di belakang punggungnya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. 300 tahun kemudian, Bai Guoer berada di aula tertentu di istana asal Azure, menyampaikan laporan dengan hormat kepada Han Li yang duduk. Di akhir laporannya, dia membungkuk sedikit sebelum memanggil gelang penyimpanan putih yang dia tawarkan kepada Han Li dengan kedua tangan. "Bagus sekali, Guoer. Kamu tidak hanya berkembang secara signifikan dalam kultivasimu selama perjalananmu, kamu juga telah melacak Fasyin Stone dalam jumlah besar, lebih banyak dari yang aku duga," kata Han Li dengan senyum senang, setelah memeriksa isi gelang penyimpanan dengan indera spiritualnya.